Kalau dengan adanya larangan dari IMF ini atau permintaan untuk menghentikan hilirisasi akan cukup mengganggu iklim investasi asing yang sudah melihat begitu atau melirik Indonesia ke depannya nggak sih investasi ke Indonesia gara-gara ini, gara-gara permintaan IMF ini? Kalau kami dari Kementerian Investasi BKPM tidak melihat rekomendasi IMF ini mengganggu ini iklim investasi secara keseluruhan. Mhm. Karena dari Kementerian Investasi ya kita juga dari realisasi investasi di hilirisasi itu kan juga meningkat signifikan setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2019 yang lalu realisasi investasi untuk industri pengolahan industri logam dasar, barang logam bukan logam itu baru mencapai 61,6 triliun rupiah, Mhm. kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 94,8 triliun rupiah, dan pada tahun 2021 menjadi 117,5 triliun, dan pada tahun 2022 itu justru menjadi 171,2 triliun. Jadi dari sisi nilai capital inflow-nya itu meningkat sangat signifikan. Ya tentu untuk komoditas yang lain kita juga mendorong bagaimana terjadinya hilirisasi. Untuk Kementerian Investasi sendiri sudah mencoba untuk membuat itu kajian untuk hilirisasi. Justru potensi investasi dari hilirisasi mencapai 535 triliun. Jadi kalau ini kita bisa dorong, ini berarti ini dari proses yang ada, ini akan ada inflow investasi yang cukup besar. Baik, oke. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, potret pendapatan sektor pertambangan kita sebelum dan setelah hilirisasi ini seperti apa sih? Dulu ketika belum hilirisasi dan sekarang apakah memang peningkatannya cukup signifikan begitu? Sehingga ini akhirnya membuat ya negara-negara besar begitu ya melihat bahwa ternyata Indonesia bisa juga mungkin berdikari gitu ya, berdiri Ya. dengan source-nya sendiri begitu. Seperti apa Pak Rizal? Ya, kalau saya melihat bahwa memang pendapatan negara itu kalau dari sektor pertambangan itu lebih banyak kepada PNBP ya, misalnya seperti royalti yang juga banyak ditentukan oleh harga komoditas pada saat dipungut PNBP. Dan akhir-akhir ini kita lihat memang harga komoditas naik cukup signifikan, kecuali batu bara akhir ini memang mengalami penurunan ya, sehingga royalti akan meningkat. Nah, kalau saya melihat bahwa memang itu naik cukup signifikan, tetapi kalau kita melihat dari industri hilirisasi nikel misalnya, memang yang akan didapatkan nanti adalah peningkatan devisa. Oke. Karena memang di industri nikel itu ada beberapa insentif yang diberikan sehingga mereka bisa mengekspor. Royalti itu hanya diambil di bidang pertambangan saja. Nah, sedangkan di nikel ekspor misalnya nikel matte ataupun Feni ya itu tidak dikenakan royalti lagi. Nah, tetapi yang apa yang disampaikan oleh Pak Yulio tadi bahwa memang multiplier efek ini yang kita harapkan lebih besar. Misalnya penyerapan tenaga kerja, kemudian adanya pemakaian komponen dalam negeri, ya. Peningkatannya itu yang kita harapkan. Nah, kenapa ini harus kita lakukan hilirisasi? Nah, tujuan kita ke sana. Ataupun nanti pajak-pajak dari perusahaan yang yang dilaporkan. Oke. Itu harus akan meningkat lebih besar seharusnya. Nah, tetapi ini juga harus kita lihat secara menyeluruh ya, bahwa ini kita tidak bicara hanya nikel saja, kita juga masih ada komoditas lain misalnya seperti boksit, yang ini harus kita dorong juga supaya ini bisa cepat terjadi penghiliran ya, hilirisasi itu penghiliran. Dan saya mengharapkan bahwa bukan hanya itu yang kita harapkan, tetapi industri turunannya sampai menjadi produk barang jadi. Ini yang kita ekspor. Ini nilai tambahnya cukup tinggi. Nah, sekarang alat kesehatan pun kita masih impor misalnya. Nah, kenapa enggak dengan adanya nikel kita produksi, kita punya besi dan segala macam, kita bisa membuat barang jadi ya, seperti jarum suntik misalnya, alat operasi, gunting dan segala macam. Nah, ini Bahwa banyak produk jadi yang bisa dihasilkan dari hilirisasi ini, nah, begitu. Nilai tambah itu akan cukup tinggi. Bukan added value 1-2 langkah, tapi sampai ke produk jadinya. Sampai ke produk jadi. Ini yang kita harapkan pemerintah lebih concern ke sana.